Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasma dari Prodi Bioteknologi Universitas Halu Oleo akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Bioteknologi Restorasi Lahan Tambang dengan judul Restorasi Wilayah Pertambangan PT Bayan Resort Tbk. Berikut adalah video profil PT Bayan Resort. PT Bayan Resort bergerak di bidang penambangan terbuka di 4 proyek utama yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Selatan, Indonesia. Sebagai produsen batu bara terintegrasi, Bayan memproduksi batu bara mulai dari batu bara bituminus bernilai kalori tinggi hingga batu bara konsesi tambang. Aset produksi utama Bayan Group yang saat ini menyumbang sekitar 80% dari produksi batu bara Bayan adalah salah satu tambang batu bara dengan biaya terendah di Indonesia dan diposisikan secara unik untuk meningkatkan kapasitas secara cepat dengan belanja modal yang rendah. Tambang Bayan Resort saat ini menggunakan beberapa truk pengangkut batu bara terbesar di Indonesia dengan muatan 200 sampai 220 ton. Bayan Group memiliki beberapa infrastruktur batu bara terkemuka di negara melalui kepemilikannya atas Terminal Batubara Balikpapan, Dermaga Perkasa dan Wahana serta 2 floating transfer barges. Fasilitas ini termasuk kemampuan untuk membongkar tongkang, menimbun batu bara, dan memuat ke kapal dengan kecepatan berkisar antara 3.000 hingga 8.000 ton per jam. Beberapa fasilitas ini juga dapat memadukan batu bara dari berbagai stopikel dan kualitas. Batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan nitrogen, dan oksigen. Kegiatan operasional PT Bayan Resort. Operasi dimulai pada tahun 2007 dan terus berlanjut sejak saat itu dengan tambang yang saat ini memproduksi sekitar 3 juta ton batu bara kualitas bitumen per tahun. Pemindahan lapisan penutup dan pengangkutan batu bara dikontrakkan pada PT Trish Contract Indonesia hingga 2023. Dari lokasi penambangan, batu bara diangkut sejauh 20 sampai 25 km ke fasilitas pemuatan tongkang yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Bayan Group di Sungai Mahakam. Fasilitas pemuat tongkang memiliki kapasitas penghancur 1.000 ton per jam. Kapasitas stopikel keseluruhan 400.000 ton dan kapasitas pemuat tongkang 2.000 ton per jam. Tongkang berkapasitas 7.500 metrik ton atau 3.000 kaki dapat dimuat ke fasilitas ini. Aktivitas pasca tambang PT Bayan Resort. Restorasi sebagai upaya pemulihan lahan pasca tambang batubara PT Bayan Resort. Lahan bekas tambang memiliki banyak masalah, diantaranya kehilangan topsoil karena penggalian, kehilangan kesuburan, mengandung logam berat, dan struktur permukaan yang tidak rata sehingga sulit ditanami. Banyak perusahaan tambang yang tidak menerapkan kebijakan-kebijakan ini karena lahan bekas tambang sulit direklamasi, akibat terjadinya kerusakan lingkungan dan penyebaran logam berat dari limbah penambangan. Bayan Group terlebih dahulu memantau dan menyiapkan kajian menyeluruh terhadap kondisi lingkungan sebelum pembukaan lahan dan memutuskan tindakan pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan agar tidak berdampak pada masyarakat sekitar atau ekosistem itu sendiri.
Beberapa contoh tindakan tersebut adalah konservasi hewan, pemantauan udara dan debu, penyimpanan tanah lapisan atas dan penutupan tambang, serta reklamasi dan vegetasi. Bayan Group juga bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi yang direkomendasikan oleh pemerintah, di mana hasil laboratorium tersebut akan digunakan oleh Bayan Group sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam pengolahan lingkungan. Aktivitas pasca tambang PT Bayan Resort. 1. Pengolahan dan pemantauan kualitas air. Air lokasi tambang biasanya bersifat asam hingga tidak layak untuk dikonsumsi atau dialiri ke sungai, karena dapat merusak ekosistem sungai. Bayan Group mengolah air tersebut dengan teknik khusus agar dapat menghasilkan air yang memenuhi baku mutu lingkungan yang disyaratkan oleh pemerintah. 2. Manajemen dan pemantauan kualitas udara. Debu dari kegiatan operasional pertambangan dikelola dan dipantau secara intensif dengan pemantauan tingkat pencemaran udara dan penyemprotan area yang terkena debu menggunakan truk air. Pengolahan dan pemantauan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memerlukan penanganan khusus. Untuk itu, Bayan Group bekerja sama dengan pihak ketiga yang ahli dalam penanganan limbah B3. Reklamasi dan vegetasi PT Bayan Resort. Reklamasi dan vegetasi areal bekas tambang. Dalam kegiatan ini, Bayan Group menggunakan metode hydroseeding untuk memungkinkan vegetasi lahan yang cepat dan optimal guna mencapai kualitas dan kuantitas yang ditargetkan dalam reklamasi dan vegetasi. Komitmen Bayan Group dalam pengolahan lingkungan terlihat dari beberapa penerapan sistem manajemen mutu atau ISO 9001 dan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 oleh sebagian besar anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan batubara sejak sertifikasi pada tahun 2009. Sistem manajemen ini dikelola oleh audit eksternal dan internal triwulan. Berikut adalah video reklamasi dan vegetasi PT Bayan Resort. Salah satu cara untuk mereklamasi lahan bekas tambang adalah dengan penutupan tanah dengan Mucuna bracteata. Mucuna bracteata adalah tanaman yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tanaman ini dapat mengendalikan unsur hara tanah. Salah satu peranan Mucuna bracteata adalah dapat meningkatkan kesuburan biologi tanah dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan mikroorganisme tanah melalui pengembalian bahan organik dalam jumlah besar ke dalam tanah. Pilihan jenis tanaman yang akan dipilih berdasarkan pada adaptabilitas, cepat tumbuh, teknik silvikultur, dan kesediaan bahan tanaman serta dapat bersimbiosis dengan mikroba. Tanaman yang dipilih berupa spesies yang cepat tumbuh, resisten terhadap kekeringan, dan mampu tumbuh pada tanah yang miskin unsur hara. Dilakukan berhasil menghijaukan kembali lahan-lahan bekas tambang. Demikianlah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.